Wah, ini yang lain kemana ini? Wah, yang lain kemana ya? Ya udah nggak apa-apa, kita belajar. Ini kalau misalkan Cinta nggak ada suaranya, jadi cuma private sama Charles. Wah, Aduh, pusing deh kepalaku deh. oke kalau gitu Kak Robi mungkin kita bisa mulai aja. Jadi kita bisa lebih kayak ngobrol-ngobrol aja kali ya Kak Robi. Iya, siap Kak Renata. Langsung share screen ya. Oke. Iya. Gimana Charles sama Cinta udah kelihatan share screen-nya Kak Robi? Udah, Kak. Udah ya, ini udah full screen. Jadi gini, untuk materi di bulan September itu, maaf kakak lupa. Sebelumnya ini karena pertemuan Kak Robi pertama kali ngajar di Bersama Belajar, kakak mau ngenalin dulu pertama kali, itu adalah sebelumnya pas udah kenal ya, karena udah beberapa kali diskusi di grup WA, jadi izin memperkenalkan diri, nama lengkap kakak itu Kak Robi Malik Chandra Sudrajat, asalnya dari Temanggung. Charles tahu Temanggung di mana? Kayaknya enggak deh. Kayaknya di Jawa Timur ya, Kak. Aduh, salah. Cinta gimana? Tahu nggak Temanggung di mana? Jawa Tengah. Ah, bener banget, Charles. Temanggung Baru itu di Jawa Tengah, dekat Gunung Kembar itu. Nanti kamu share screen, kamu nanti cari di Google, pasti tahu Temanggung itu identik dengan Gunung Sindoro dan juga Sumbing. Nah, untuk materi yang akan kakak sampaikan kali ini itu sebenarnya adalah tentang bab yang keempat dari bulan September ini, dari bab teks deskripsi. Itu tentang memproduksi teks deskripsi. Tapi kakak mau review dulu ya untuk subbab yang ABC, karena kemarin juga kayaknya Charles belum terlalu muncul di chat ya. Kenapa Charles? Biasanya kamu kalau live aktif, tapi kalau di chat kenapa cuma read aja? Sibuk ya? Iya, Kak. Udahlah, nggak apa-apa. Jadi, kita akan mulai dari identifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Jadi teks deskripsi itu adalah wacana yang berusaha untuk menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang membuat pembaca seakan-akan melihat sendiri objek tersebut, seolah-olah berada di depan mata para pembaca. Jadi kalau teks deskripsi itu, pembuatannya itu adalah ditujukan agar pembaca itu bisa seolah-olah melihat apa yang digambarkan, apa yang dideskripsikan. Misalnya apa ya? Misalnya ini deh di belakang Kak Robi ini kayak ada pohon nggak sih? Tapi agak kecil gini. Nah, nanti kalau misalnya kamu diberi tugas membuat teks deskripsi dengan objek pohon yang ada di belakang Kak Robi ini, nanti kamu harus bisa menggambarkan agar seolah-olah orang yang membaca itu bisa seakan melihat secara langsung begitu. Jadi pendekatan yang digunakan dalam teks deskripsi itu ya Charles dan juga Cinta itu menggunakan panca indera. Nah, Charles tahu nggak panca indera itu apa? Coba ayo. Tahu Panca dong indera pasti. itu kayak organ penglihatan oleh organ tubuh. Ya, benar sekali. Panca itu 5. Indera itu ya indera tubuh kita. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada perabaan, dan juga sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Selanjutnya, nah ini tujuannya. Menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Ingat ya, subjektif. Jadi berdasarkan dengan sudut pandang penulisnya. Apa yang dideskripsikan oleh Charles dengan apa yang dideskripsikan oleh Kak Robi, atau apa yang dideskripsikan oleh Cinta terhadap pohon yang ada di belakang Kak Robi ini bisa beda-beda. Nanti penyampaiannya bisa disesuaikan dengan apa hasil pengamatan dari masing-masing kita. Atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis tadi ya, dapat dikatakan bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret, jadi senyata mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Jelas ya sampai sini, Charles dan Cinta? Jelas, Kak. Jelas lah. Kemudian, ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan pendapat personal. Nah, kita mulai dari pendapat personal dulu. Itu artinya sesuai dengan sudut pandang sang penulis atau subjektif tadi. Kalau bersifat khusus, artinya apa kira-kira? Charles tahu nggak? Atau Cinta tahu nggak? Objek itu benda kan ya, Kak, yang buat diomongin itu kan ya?
Iya, benar banget 100. Nah, kalau sifatnya khusus itu gimana maksudnya? Kira-kira. Sifat khusus itu sifat yang tidak bisa diketahui. Sifat yang gimana yang ngomongnya ya? Aku susah ngomongin. Ya, mesti Charles tahu tapi cuma membahasakannya aja ya yang masih bingung. Bahasa. Jadi, ya benar. Bersifat khusus itu maksudnya itu adalah rinci. Artinya adalah partikular. Jadi, objeknya tuh jelas. Kita selain mengenal teks deskripsi, itu juga kita mengenal yang namanya text report. Kalau dalam bahasa Inggris namanya report text. Itu adalah misalnya membahas tentang harimau. Nah, di report text itu nanti akan dibahas harimau secara umum di seluruh dunia ini. Tapi kalau misalnya teks deskripsi itu hanya rinci. Misalnya adalah harimau Sumatera di kebun binatang Gembira Loka. Jadi jelas. Kalau misalnya report tuh nggak jelas harimau mana nih. Semua orang juga tahu harimau kayak apa, tapi yang mana? Nah, itu report text. Tapi kalau deskripsi jelas. Misalnya adalah harimau yang ada di kebun binatang Gembira Loka gitu. Jelas ya Charles dan Cinta? Jelas, Kak. Selanjutnya, ciri dari teks deskripsi singkat saja, yaitu adalah yang pertama, isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya rumah nanti dibagi menjadi ruang tamu, kemudian ruang makan, kemudian dapur, itu dideskripsikan masing-masing jadi bagian-bagian dari objek rumah. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa, menggambarkan ibu yang baik, ayah yang baik, adik yang lucu, kakak yang bijaksana, akan dikonkretkan bagaimana baik, lucu, dan bijaksananya itu. Kemudian dengan demikian dapat dikatakan bahwa teks deskripsi itu banyak menggunakan kata khusus. Objek yang digambarkan itu khusus, maka kata-kata yang digunakannya itu juga biasanya khusus. Misalnya untuk laut yang berwarna biru, nah itu nanti dijelaskan birunya kayak apa, biru toska, biru tua, biru muda, atau ya pokoknya menggunakan kata-kata khusus. Misalnya oranye bukan menggunakan warna merah, kemudian menggunakan kata hijau turkis, hijau tua, hijau lumut, begitu. Isi teks deskripsi itu bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya adalah ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Jadi seperti dilebay-lebaykan begitu kalau deskripsi untuk merangsang emosi dari pembaca agar seolah-olah melihat objek tadi itu. Nah, jenis teks deskripsi itu ada jenis teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks deskripsi dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Bisa cerpen, novel, lagu, iklan, dan lainnya. Nah, yang pertama itu adalah untuk yang berdiri sendiri. Misalnya adalah teks deskripsi rumahku, istanaku. Jadi dalam satu teks itu hanya membahas teks deskripsi itu. Tapi kalau menjadi bagian dari teks lain, itu misalnya di cerpen, misalnya adalah cerpen Topeng Ireng Seruni, bercerita tentang penanganan pelestarian hutan di daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, di bagian paragraf terakhir itu dideskripsikan tentang hutan tersebut. Nah, itu menjadi bagian dari teks lain, bukan murni teks deskripsi. Nah, selanjutnya adalah informasi dalam teks deskripsi. Menemukan informasi dalam teks deskripsi sama saja dengan menentukan objek apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut, sehingga kita seolah-olah melihat dan merasakan objek itu sendiri. Jadi kita harus menentukan objeknya apa dulu, gitu intinya. Selanjutnya itu adalah contoh soalnya ini ya. Wah, Robi lupa ini jawabannya, lupa di hide jadi agak telat ya, nggak apa-apa sih. Contoh soalnya adalah perhatikan teks berikut. Teks deskripsi tersebut membahas tentang, nah, kalau tips dari Kak Robi, kalau mau jawab soal teks dan ada pertanyaan itu dibaca dulu pertanyaannya, baru kalau udah kita cari jawabannya di teksnya. Misalnya ini adalah seperti ini soalnya. Dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun, memikat hati orang yang memandang. Nah, teks deskripsi tersebut membahas tentang apa? Nah, ini kita menentukan objeknya. Charles, mungkin menurut kamu, kenapa jawabannya bisa A? Atau Cinta deh, kenapa jawabannya bisa A? Bukan B, atau C, atau D? Bisa kasih tahu alasannya ke Kak Robi? Itu, Kak. Apa tuh, Kak? Karena kan kalau rok kan berarti kan pakai yang perempuan. Berarti kan menjelaskan tentang penampilan perempuan.
Ya, benar banget. Kalau untuk yang B itu kepribadian itu lebih ke sifat atau sikapnya. Misalnya Sikap. dia perempuan yang santun, rendah hati, tidak pernah sombong begitu ya. Kalau untuk yang C, sikap sombong seorang perempuan bahkan tidak disinggung dalam paragraf ini ya. Untuk yang D, kepribadian orang yang fashionable. Nah, ini kepribadian sama seperti sikap atau sifat itu. Selanjutnya adalah isi dan pola pengembangan. Cara menentukan isi adalah membaca keseluruhan teks deskripsi, kemudian memahami teks deskripsi, menemukan ide pokok tiap paragraf, menjawab pertanyaan 5W1H atau what apa, when kapan, who siapa, how bagaimana, dan juga why mengapa. Kemudian yang kelima adalah menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman dan mengecek kebenaran dalam bacaan. Jadi menentukan isi itu yang penting itu adalah kecermatan dalam membaca informasi, membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan paragraf demi paragraf dalam teks deskripsi. Ini sekiranya Kak Robi cukup jelas ya. Selanjutnya adalah pola pengembangan berdasarkan cara pandang penulis. Yang pertama adalah pola spasial. Paragraf dikembangkan berdasarkan tinjauan terhadap objek dari waktu, ruang, dan unsur tanpa melibatkan tokoh. Yang kedua adalah pola sudut pandang. Paragraf menghadirkan tokoh sehingga tokoh itu memberikan gambaran yang rinci tentang peristiwa yang terjadi. Ada 3 sudut pandang, yaitu orang pertama saya, orang kedua kamu, dan orang ketiga nama tokoh atau dia. Nah, kalau pola spasial itu misalnya menggambarkan tentang objek Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, itu dijelaskan Sungai Kapuasnya itu. Tapi kita nggak tahu siapa yang bercerita, entah itu orang, seorang reporter, seorang pelajar. Kita nggak tahu yang deskripsikan Sungai Kapuas ini siapa sih, kita nggak tahu. Tapi kalau pola sudut pandang itu kita bisa tahu siapa orang yang sedang mendeskripsikan. Misalnya adalah mendeskripsikan tentang kucingku yang lucu. Nah, itu misalnya adalah aku memiliki kucing yang lucu, warnanya putih, kulitnya lembut, dia suka sekali terlihat manja kepadaku. Nah, itu pola sudut pandang karena tahu yang mendeskripsikannya itu adalah si akunya tadi. Kalau pola spasial itu kayak abstrak begitu ya, hanya mendeskripsikan objek tanpa tidak memberikan informasi siapa yang mendeskripsikan. Pola pengembangan berdasarkan teknik perincian objek ini adalah klasifikasi pengembangan teks deskripsi berdasarkan teknik perincian objek adalah yang pertama pola observasi. Paragraf diuraikan berdasarkan fakta rinci tentang suatu objek sehingga menyerupai laporan dari hasil pengamatan. Pola ini sering digunakan untuk memberitakan peristiwa kesehatan. Sedangkan pola fokus yaitu paragraf yang mengutamakan suatu objek sebagai titik pusat yang kemudian akan dijelaskan oleh peristiwa yang melingkupinya. Dan yang ketiga adalah pola seleksi, yaitu paragraf dikembangkan dengan memilih objek dari yang tampak jelas samar-samar sampai ke suatu peristiwa yang tersembunyi. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja ya, karena kalau di soal SMP itu yang sepengalaman kakak itu jarang keluar. Charles gimana? Ini juga jarang keluar kan ya? Atau malah nggak pernah dibahas sama gurunya di sekolah materi tentang pola pengembangan? bahas. Malah aku sekarang itu kalau sampai sekarang udah masuk materi itu Kak yang baru Kak, yang tentang konjungsi malahan. Oh, itu masuknya nanti ke kaidah kebahasaan di teks deskripsi juga ada. Nah, kita percepat aja ya. Oke. Struktur dan bahasa itu adalah identifikasi, isi pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis, deskripsi bagian berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan, dan penutup berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Ini pasti sudah jelas ya, struktur itu identifikasi, mengatakan objek apa yang sedang dibicarakan, deskripsi bagian menjelaskan satu persatu bagian dari objek itu, dan penutup kesimpulan, tanggapan, gagasan dari penulis. Sehingga diharapkan ada timbal balik dari pembaca setelah membaca teks deskripsi tersebut. Kaidah kebahasaan, nah ini yang dimaksud Charles termasuk konjungsi itu di bagian kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan, proses, atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek terhadap objek. Berdasarkan bentuknya, kata kerja terdiri dari, nah sebelumnya kita harus tahu bahwa struktur kalimat itu terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga kata keterangan. Nah kira-kira Charles sama Cinta tahu nggak kalau kata kerja itu masuknya ke subjek, predikat, objek, atau kata keterangan nih? Kalau kata kerja itu masuknya ke yang mana? Subjek, predikat, objek, atau kata keterangan? Charles dan Cinta tahu? Subjek. Subjek, kalau Cinta gimana? Cinta masih on Nggak ada, ya? Kak. Cinta udah nggak ada Kak. Ya, beneran nggak ada? Beneran Ya nggak ada Kak. ampun.
Wih, Ya berarti ampun. Charles ini belajar sama Charles aja ya berdua. Ya udah deh Charles, kita diskusi bareng. Nah, benar. Maaf salah, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Jadi kata kerja itu Charles masuknya ke predikat Charles. Kalau subjek itu adalah misalnya aku, kakekku, si Charles yang lucu, kemudian Kak Renata yang baik. Nah, itu subjek. Kalau kata kerja itu masuknya ke predikat. Begitu. Nah, berdasarkan bentuknya, kata kerja itu terdiri dari yang pertama, kata kerja dasar, belum mendapatkan imbuhan, misalnya adalah aduk, tuduh, pukul, dan lain sebagainya. Baca, tengok, baca, tengok, dan sebagainya itu adalah termasuk kata kerja dasar. Jadi belum ditambah apa-apa, belum ditambah belum ditambah belum ditambahkan, begitu. Yang kedua adalah kata kerja turunan, yaitu adalah sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya aduk ditambah dengan menjadi mengaduk. Tuduh ditambah dengan menjadi dituduh. Kemudian pukul ditambah dengan beran, itu menjadi berpukulan dan sebagainya. Jadi udah kata kerja turunan. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, kata kerja itu terbagi menjadi satu, kata kerja transitif, dan yang kedua, kata kerja intransitif. Nah, kata kerja transitif itu memerlukan objek dalam kalimatnya. Contohnya adalah membawa, menjajah, mempengaruhi, dan lainnya. Nah, sedangkan kata kerja intransitif itu tidak memerlukan objek dalam kalimatnya, misalnya menangis, berfungsi, membengkak, dan lainnya. Nah, kata kerja transitif memerlukan objek, membawa. Kita bikin kalimat dari kata membawa. Misalnya apa? Charles mau bikin kalimat menggunakan kata membawa. Apa coba contohnya? Oh, tar dulu Kak, bentar. Orang itu sedang membawa makanan. Sudah cukup? Ya, Iya. orang itu membawa makanan. Objeknya apa? Objeknya itu makanan, karena kan objek itu kan benda. Kalau misalnya makanannya dihilangin, jadi kalimatnya apa? Membawa doang. Orang itu membawa. Nah, itu udah gitu aja, orang itu membawa. Kira-kira kalau orang mendengar kalimat orang itu membawa, tahu nggak dia membawa apa? Enggak kan? Kayak kurang jelas begitu kan. Nah, itu termasuk kata kerja transitif itu membawa, karena dia memerlukan objek. Menjajah. Misalnya, Belanda menjajah. Menjajah siapa? Siapa yang dijajah? Nah, yang tepat adalah Belanda menjajah Indonesia. Untuk itu, membawa dan menjajah termasuk transitif, karena dia harus diikuti oleh objek. Beda kalau dengan kata kerja intransitif. Ingat, in itu artinya tidak. Berarti dia tidak membutuhkan objek. Misalnya, aku menangis. Udah cukup sampai kalimat aku menangis aja, orang udah paham kalau dia nangis. Sedangkan juga misalnya, HP ini sudah berfungsi. Nah, sudah sampai berfungsi saja itu sudah cukup. Jadi tidak harus disertai dengan objek. Nah, itu termasuk dengan kata kerja intransitif. Nah, kalau kalimat transitif dan kalimat transitif itu sama ya seperti kata kerja. Hanya saja kalau kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif itu udah dalam bentuk kalimat yang lengkap begitu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan kata benda sesuai dengan yang dideskripsikan. Misalnya rumah sakit, rumah, mobilku. Nah, itu kata benda ya. Seperti yang kamu katakan tadi, Charles, objek itu biasanya emang kata benda. Nah, itu termasuk dalam kaidah kebahasaan tes deskripsi. Kemudian mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lainnya. Kita ingat struktur kalimat itu kan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, kata keterangan. Kata keterangan itu bisa kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan cara. Kata keterangan tempat itu misalnya adalah di rumah. Aku sedang mengajar online di rumah. Contoh kata keterangan waktu itu adalah saat itu. Misalnya adalah aku ulang tahun saat itu. Kemudian kalau misalnya kata keterangan cara itu adalah bagaimana pelaksanaannya. Misalnya adalah aku menggunting kuku dengan potongan kuku. Nah, itu dengan kemudian misalnya aku melukis menggunakan krayon. Menggunakan krayon, yaitu kata keterangan cara. Kemudian mengandung kata sifat, yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Misalnya adalah seperti dua siswa yang rajin, pribadinya hemat, dan lainnya. Nah, pasti Charles sudah tahu ya, kata sifat itu wataknya. Contohnya di BPTKK ini adalah wataknya rajin, hemat, dan juga kata sifat lainnya. Tidak bohong. Kak Robi udah ada Amira juga loh di sini gabung. Jadi kita ada Charles dan Amira. Oh iya. Mana ya?
Sebentar. Itu ada Kak. Kakak sapa dulu. Oh iya, halo Amira sama Kak Aron juga udah Amira. gabung ya. Amira monitor Kakak. Halo. Amira bisa lihat screen-nya atau Amira bisa dengar suara kita kan? Kalau bisa ditulis di chat atau langsung ngomong boleh? Bisa Kak. Oke. Wih, makasih Amira sudah bergabung. Nah, Amira tadi sepanjang sebelum Amira datang, kami sudah mereview tentang materi yang sudah dibahas di WhatsApp. Kalau Amira ketinggalan, nanti bisa review lagi di WhatsApp ya. Selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu menggunakan majas nih. Kakak sengaja nggak kasih penjelasan majas itu apa. Coba Amira deh, tahu nggak majas itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak Majas? Tahu Kak. Justru aku baru tahu loh Kak. Baru tahu. Wah, kamu katanya sudah sampai materi lain. Padahal majas ini adalah kaidah kebahasaan yang paling penting di tes deskripsi ya. Nah, Aku karena baru sampai konjungsi doang. oh gitu ya. Iya, baru sampai konjungsi terakhir. Kakak kira karena udah pada PTN sudah sampai bab 2 yang cerita fantasi, karena kan babnya ada 4 ya kalau nggak salah. Soalnya aku itu kemarin itu materi buat bahasa Indonesia itu setiap hari Senin Kak, karena kan sekolah aku itu kan udah melaksanakan PTMT, jadinya itu bahasa Indonesia itu dijadwalkan di hari Senin gitu. Oh begitu. Ya udah, ini berarti ilmu baru ya buat Charles sama Amira. Jadi majas itu adalah serangkaian kata, frasa maupun kalimat yang digunakan untuk mengindahkan sebuah penggambaran. Jadi ketika kita menggambarkan sesuatu, itu kita bisa percantik, kita bisa perindah kata-katanya, itu dengan menggunakan majas. Nah, jenis-jenis majas itu apa saja ya? Yang pertama adalah majas metafora atau majas perumpamaan. Mengumpamakan objek yang kita gambarkan dengan objek lain. Biasanya itu ada majas metafora atau majas perumpamaan, maaf Kak Robi ulang, majas metafora atau majas perumpamaan itu adalah mengumpamakan sesuatu itu dengan hal-hal yang familiar di kalangan masyarakat begitu. Misalnya adalah menggunakan istilah seperti raja hutan. Itu untuk menggantikan objek apa? Coba, Charles tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak Raja Hutan? Kalau suka nonton film di Upin Ipin mungkin tahu Raja Hutan itu apa. Ada yang tahu nggak Raja Hutan? Singa. Wih, Singa. benar. 100 Charles. Kalau Dewa Siang, Charles Coba. sama Amira tahu nggak? Amira tahu nggak Dewa Siang itu apa? Iya, Amira tahu nggak? Atau mungkin Charles Gak tahu. Oh, Dewa kan tahu. Siang. Charles tahu nggak? Apa Kak? Dewa Siang tahu nggak? Itu artinya apa? Objek apa? Apanya? Sorry. Tadi kan Raja Hutan kata Charles singa, udah benar. Kalau Dewa Siang apa? Dewa Siang. Iya benar. Dewa Siang apa? Dewa Siang itu bisa diganti dengan kata Sang Surya. Nah, kodenya Sang Surya. Tahu nggak apa? Atau bisa gini Kak, dewa itu kan sesuatu yang besar ya Kak ya? Iya nggak? Iya. Nah, apa tuh yang besar kalau di siang? Coba. Nah, Kak Renata benar banget. Apa? Matahari. Kan Wah, benar banget. 100 Charles, matahari. Nah, itu yang namanya majas metafora. Kita juga bisa pakai misalnya Dewi Malam. Itu untuk bulan. Kemudian prajurit malam. Itu untuk bintang. Kemudian Air mata buaya Siang. bisa nggak Kak? Aduh, air mata buaya. Apa ya kira-kira? Emang buaya punya air mata ya Kak? Atau dia majas? Ayo. waduh. Apa coba? Charles tahu nggak air mata buaya itu artinya apa? Kayaknya konotasinya negatif ya Kak Renata. Iya, tapi bukan yang pasti itu bukan air mata buaya beneran ya. Bukan Oh, buayanya. iya benar. Benar. Jadi artinya bukan air mata buaya beneran ya, tapi untuk mengumpamakan gitu. Misalnya juga bisa pakai si jago merah. Nah, ini pasti udah familiar ya kalau kita lihat berita. Misalnya ruko nomor A sampai nomor Z di kawasan Jalan Bilangan Jakarta Pusat dilalap si jago merah. Nah, itu si jago merah itu untuk menyatakan api. Nah, itu termasuk majas metafora untuk mempercantik kalimat dari pembawa berita. Majas hiperbola yaitu majas yang melebih-lebihkan kondisi nyata. Kondisi aslinya tuh B aja, tapi kayak dilebih-lebihkan gitu biar pembaca itu seakan-akan terpukau dengan objeknya. Misalnya adalah
Rumahku istanaku. Nah, ini rumah Kak Robi ini biasa-biasa banget, sederhana. Tapi Kak Robi mendeskripsikannya dilebih-lebihkan. Kayak misalnya tembok rumah Kak Robi itu cantik, kemudian banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian kalau di pagi hari sangat sejuk, kalau di malam hari nggak kepanasan. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu, tapi dilebih-lebihkan, yaitu majas hiperbola. Majas litotes, yaitu majas yang merendah-rendahkan kondisi nyata, itu kebalikan dari majas hiperbola. Misalnya adalah datanglah ke gubukku. Nah, misalnya ada kita bertemu dengan teman dalam sebuah acara ulang tahun. Nah, besok-besok kalau misalnya kamu luang waktu, datang ya ke gubukku. Padahal rumah Kak Robi itu bukan gubuk juga, meskipun sederhana, bukan kayak gubuk yang di sawah, tapi Kak Robi merendahkan diri menggunakan majas litotes. Yang keempat itu majas simile, yaitu majas yang membandingkan objek dengan hal lain. Jadi objek satu dibandingkan dengan objek lain. Majas simile itu nama lainnya adalah majas perbandingan. Biasanya menggunakan kata hubung atau konjungsi bak, seperti, umpama, laksana. Contohnya adalah senyumnya manis, semanis merah jambu. Jadi senyumannya itu diibaratkan seperti merah jambu. Nah, yang kelima itu majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati, itu seperti melakukan hal yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi kita kan mendeskripsikan misalnya objeknya benda mati, yaitu adalah tentang Waduk Gajah Mungkur di Karanganyar, Jawa Tengah. Itu objeknya mati. Tetapi kita gambarkan seperti objek Waduk Gajah Mungkur itu seperti hidup. Misalnya menggunakan kata air di Waduk Gajah Mungkur itu sering berbisik pada saat sore harinya. Mosok air berbisik. Kan kita nggak pernah bisa dengar ya air itu berbisik, tapi kita menggunakan kata itu untuk mempercantik aja gitu. Contohnya adalah pasir berbisik di Ranu Kumbolo. Nah, dari kelima majas ini, Charles atau Amira mau kasih contoh nggak ke Kak Robi, Kak Fadia, Kak Renata, Kak Aaron, Kak Syifa, maupun ke Kak lainnya? Berani nggak nih? Charles coba kasih contoh, boleh majas apa aja dari yang 5 kakak sampaikan ini? BTW Kak Robi, kita juga udah datang lagi loh, teman lagi yang datang, namanya Cusna. Halo Cusna. Wih, udah semakin banyak ya. Halo Cisna. Cisna monitor kakak Robi, bisa dengar suara kakak dan juga lihat presentasinya. Bisa Udah langsung mungkin Cisna dibuka lagi aja ada ya. kendala jaringan ya. Coba Charles kasih kakak Robi satu contoh majas. Apa aja? Ayo, mungkin yang dilebih-lebihkan boleh? Misalkan, Boleh misalnya? ayo, Charles apa yang ganteng atau dilebih-lebihkan? apa? Apa ya? Bingung nih. Bingung. Atau Atau mau yang paling mudah ini, simile, perbandingan. Iya. Itu Charles, contohnya. Iya. Iya. Contohnya di situ senyumnya semanis merah jambu. Ada yang bisa nggak? Contoh, coba bandingin deh. Misalkan Kak Fadia misalkan cantik seperti apa gitu. Ada yang bisa nggak? Simile. Kita bandingkan. Ada yang bisa nggak? Mungkin kakak-kakaknya juga mau kasih contoh nggak ke adik-adiknya? Bunga itu cantik seperti bagaikan merah jambu. Kalau merah jambu itu lebih kepada warna Charles. Jadi mungkin Charles bisa menggunakan kata lain, secantik apa mungkin bunganya. Kalau misalnya mau pakai merah jambu, bisa misalnya warna bunga itu semerah merah jambu. Nah, itu baru tepat. Nah, jadi dalam membuat kalimat majas itu harus diperhitungkan dulu ya. Jadi yang membandingkannya itu harus yang relevan atau sesuai. Kalau yang dibandingkan itu parasnya cantik ya sesuatu yang dibandingkan dengan hal yang cantik begitu. Coba Charles yang lainnya. Atau pakai kalimat tadi diperbaiki. Ayo semangat Charles. Ayo. Charles semangat dong meskipun cuma Ayo, sama Charles. Cisna sama Amira. Amira juga boleh Amira ikut aja loh. deh. Amira aja deh. Boleh ikut nggak? Amira boleh loh. Maaf Kak, salah ngomong. Amira, coba. Amira sama Udah ada Kak Syari juga. sama Cusna juga boleh Halo ikut semuanya. loh. Iya, Kak. Halo Kak. Boleh lah, ayo. Ayo, ada nggak atau enggak gini Ayo, deh Kak semangat. Robi. Kita daripada kalau bikin kalimat kan pusing ya Kak. Mungkin cari katanya aja yang dilebih-lebihkan atau yang direndah-rendahkan. Iya. Ayo. Ada yang bisa nggak? Amira mungkin? Coba.
Oke, boleh Iya, Amira. Amira. Coba cari satu kata yang mengartikan itu dilebih-lebihkan atau direndah-rendahkan. Iya, udah ada Kak Jesslyn juga. Ini pantai itu berpasir putih, airnya berwarna biru, terumbu karangnya cantik gitu mungkin. Kayak gitu bisa nggak Kak Robi? Oke, tadi Pasirnya Amira. putih, airnya biru, bisa nggak Kak? Jadi kalau misalnya dari frasa ya, itu bukan kata. Kalau kata itu cuma satu ya. Sebelumnya aplaus dulu buat Amira, udah berani jawab. Yang pertama adalah pasirnya berwarna putih. Kalau kita mau bandingkan dengan benda lain, misalnya yang putih apa? Kapur ya mungkin. Nah, bisa juga misalnya adalah pasir di pantai itu seputih kapur. Nah, itu bisa. Kemudian kalau misalnya biru, contohnya yang biru apa deh? Benda yang biru. Langit ya. Nah, misalnya juga Langit itu apa deh? langit itu berwarna biru yang sangat langit yang biru, langit yang bagus dan biru. Oke, sebiru. Oke, bisa. Sebiru Misalnya air. itu apa ya, kalau biru itu cenderung sulit sih kalau kita bandingkan dengan hal lain. Jadi tapi udah bener sih, Amira nanti bisa cari referensi lagi ya buat apa kata yang bisa dibandingkan dengan frasa laut yang biru. Mohon maaf tadi Kak kalau Kak salah. Robi, aku bisa Ya. bikin yang biru. Wah, gimana Kak Renata contohnya? Yang biru bisa nggak kalau kayak gini Kak? Mata birumu sedalam lautan. Sedalam lautan kan biru. Bisa nggak? Oh iya bisa. Jadi lautan birunya itu digunakan sebagai objek pembandingnya ya Kak, bukan sebagai objek yang dibandingkan ya. Bener banget. Kak Robi sampai nggak kepikiran, mohon maaf. Itu tangan buat Kak Renata, Charles, sama Amira. Nah lanjut ke memproduksi. Iya, Robi lupa kasih kaidah kebahasaan. Jadi ternyata kan di Charles itu ada materi tentang kaidah kebahasaan konjungsi. Nah, jujur kalau konjungsi itu hampir di semua teks itu ada Charles. Jadi bukan ciri khas dari deskripsi. Kalau Charles belajar teks deskripsi atau teks eksplanasi atau teks prosedur, teks narasi, teks cerita fiktif, apapun itu pasti ada konjungsi. Cuma emang kalau gurunya Charles kasih materi tentang konjungsi, nah kita bisa bahas sedikit tentang konjungsi ya. Jadi konjungsi itu apa Charles kalau kata guru kamu yang udah kamu tangkap? Aku sih ada Kak dari Google Classroom guru aku. Coba aku lihat dulu bentar ya. Oke deh, sambil Kak Robi jelasin ya. Jadi konjungsi adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa unsur kalimat, baik itu kata, rasa, klausa, maupun kalimat. Maaf ya, ini bukan unsur kalimat, tapi unsur bahasa. Jadi unsur bahasa itu bisa kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Nah, itu adalah konjungsi. Jadi menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, maupun antar kalimat. Nah, konjungsi itu biasanya ada tadi ya, ada konjungsi setara, kemudian konjungsi bertingkat, dan juga konjungsi ya berbagai macam jenis konjungsi. Tapi kalau menurut Kak Robi itu biasanya kalau SMP itu belum terlalu teoritis membahas tentang jenis konjungsi yang secara ilmiah tersebut, tapi lebih ke fungsi dari konjungsi itu. Yang pertama itu ada konjungsi. Yang pertama itu ada konjungsi antar kalimat dulu deh. Antar kalimat. Itu konjungsi yang untuk menghubungkan satu atau dua kalimat. Contohnya itu adalah oleh karena itu, kemudian maka dari itu, dengan begitu, nah misalnya menghubungkan dua kalimat dengan konjungsi oleh karena itu. Coba Cisna atau Amira atau Charles mau kasih contoh menggunakan kata konjungsi oleh karena itu. Gimana Charles? Mau nggak?
Atau Amira deh? Atau Cisna? Aku lagi mikir, Kak. Oke deh. Sambil nunggu Charles atau Cisna Amira cari contoh yang tepat, Kak Robi lanjutkan. Yang kedua itu adalah konjungsi berdasarkan fungsinya, yaitu adalah untuk konjungsi untuk memberikan penambahan terhadap unsur objek, misalnya yang disebut dengan konjungsi penambahan. Contohnya itu adalah ini word Kak Robi kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, itu adalah dan, serta, juga. Nah, itu contohnya adalah aku membeli mangga dan sayur. Nah, itu dan itu untuk konjungsi penambahan. Nah, yang ketiga itu adalah konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas itu adalah sesuatu yang kaitan dengan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas itu untuk menghubungkan sebab dengan akibatnya, untuk menghubungkan faktor dengan suatu keadaan. Nah, konjungsi kausalitas itu contohnya adalah sebab, karena, disebabkan, mengakibatkan. Contohnya itu adalah luapan. Contohnya itu adalah karena dia pandai. Contohnya itu adalah karena dia rajin, maka dia menjadi anak yang pandai. Nah, itu adalah untuk menghubungkan sebab akibat begitu. Ada juga konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi sama saja. Itu adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan suatu proses kejadian. Misalnya itu adalah proses kejadian dari perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, itu biasanya menggunakan konjungsi kronologis. Misalnya adalah kemudian selanjutnya, setelah itu, sedari, sambil. Nah, itu termasuk dalam konjungsi kronologis. Misalnya itu adalah setelah kepompong menetas, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kemudian itu untuk menghubungkan urutan kejadiannya itu menggunakan konjungsi kronologis. Nah, selanjutnya yang kelima adalah, ini seingat Kak Robi ya, nanti Charles sama Amira dan Cisna bisa cari referensi dari berbagai sumber. Atau di buku juga pasti udah lengkap ya. Konjungsi cara itu contohnya adalah dengan menggunakan. Nah, konjungsi cara itu digunakan untuk menyatakan apa yang digunakan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Misalnya aku membuat kriya itu dengan menggunakan bambu yang aku potong dari kebunku. Nah, menggunakan itu termasuk konjungsi cara. Kemudian yang keenam itu adalah konjungsi syarat. Contohnya adalah apa ya? Jika, apabila, bila mana. Nah, itu kondisi syarat. Itu untuk menghubungkan syarat jadinya suatu kondisi. Misalnya itu adalah pandemi ini akan segera berakhir jika setiap masyarakat taat protokol kesehatan. Jika. Jadi pandemi akan berakhir syaratnya apa? Jika masyarakat taat protokol kesehatan. Jadi itu adalah konjungsi syarat. Nah, konjungsi itu Kak Robi itu belajarnya sampai ada 20-an loh konjungsi itu. Beneran deh, ada 20-an lebih konjungsi itu. Ada konjungsi subordinatif, koordinatif, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Kak Robi masukkan ke materi teks cerita fantasi saja ya, karena di sini waktunya juga terbatas. Charles gimana sama Cisna dan juga Amira mau memberikan contoh dengan menggunakan konjungsi yang sudah Kak Robi sampaikan? Ada yang berani? Atau yang tadi, Kak? Yang apa? Yang tadi yang oleh karena itu atau yang syarat? Oke, gimana Charles? Kalau yang oleh karena itu sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, itu kan satu kalimat. Sedangkan ini antar kalimat. Coba kalimat sebelumnya kira-kira yang tepat apa? Sebelum oleh karena itu akan diadakan sekolah tatap muka. Kira-kira apa? Charles. Kalimat sebelum itu. Karena ini antar kalimat, minimal harus ada 2 kalimat yang digunakan.
Ayo Charles. Jadi sebelum oleh karena itu harus ada kalimatnya dulu nih biar bisa. Iya benar. Betul tuh, Kak Renata. Karena apa nih? Pembelajaran tatap muka itu karena titik-titik. Jadi sebelumnya itu ditambahin di kalimat sebelumnya nih, Charles. Kira-kira apa nih? Apa ayo Charles? Atau Amira dan Cisna mau membantu Charles? Oke, jadi Kak Robi bantu Aku ya. mau coba, Contohnya. Kak. Oh iya, maaf. Siapa ini? Cisna atau Amira? Oh, Amira ya? Amira. Siap. Silakan Amira. Cuaca hari ini sangat panas, oleh karena itu saya harus menggunakan payung. Wah, benar banget. Wah. Plus buat Amira. Jadi itu menjelaskan tentang antar kalimat dihubungkan dengan oleh karena itu. Tepuk tangan buat Amira. Nah, untuk Charles itu tadi bisa menggunakan kalimat yang Kak Robi contohkan. Misalnya gini. Di bulan September tahun 2021, kasus COVID-19 di Indonesia semakin menurun dan cenderung stabil. Oleh karena itu, pemerintah mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di bulan September. Nah, itu adalah contoh konjungsi antar kalimat yang bisa digunakan. Begitu ya, Charles? Jelas? Jelas, Kak. Oke, kita kembali ke PPT. Setelah kaidah kebahasaan, kita akan langsung ke memproduksi deskripsi. Kalau memproduksi deskripsi itu biasanya gimana sih, Kak Robi, contoh soalnya? Biasanya itu kalau soal UPN, kalian diberikan objek, kemudian disuruh membuat teks deskripsi berdasarkan objek itu. Misalnya di soalnya itu ada gambar Charles nih. Nah, kita disuruh ngasih teks deskripsi tentang Charles. Nah, kita jelaskan dari apa yang kita lihat dari foto itu. Nah, selain itu juga kalau isian singkat itu biasanya mengisi konjungsi seperti tadi. Contohnya adalah cuaca hari ini sangat panas, koma, saya membawa payung. Nah, itu kita bisa melengkapi dengan oleh karena itu. Nah, itu termasuk memproduksi teks deskripsi. Kalau di pilihan ganda gimana, Kak Robi? Kalau di pilihan ganda itu biasanya melengkapi kalimat atau melengkapi paragraf atau menyusun kalimat menjadi paragraf atau bahkan menyusun paragraf menjadi teks yang utuh begitu. Jadi misalnya ada teks 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah kalimat. Kita disuruh menyusun kalimat itu agar menjadi paragraf yang padu. Nah, itu termasuk memproduksi teks deskripsi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Yang ketiga, kumpulkan fakta atau data-data serta lakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Kemudian uraikanlah kerangka karangan menjadi sebuah teks deskripsi yang disesuaikan data dan fakta dengan topik. Nah, untuk kerangka karangan itu kita bisa berpacu pada struktur teks deskripsi. Coba Kak Robi udah nggak lihat slide itu tadi. Masih ada yang ingat struktur teks deskripsi tadi apa aja? Ada 3 loh. Amira, Cisna, atau Charles masih ingat? Oke, Kak Robi review lagi ya. Jadi struktur teks deskripsi tadi ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penegasan ulang. Nah, nanti kalian bisa ngisi setiap bagian itu dengan poin-poin. Misalnya itu adalah untuk identifikasi adalah lokasi rumahku, kemudian ukuran rumahku, kemudian warna rumahku, kemudian kalau udah deskripsi bagiannya kita bisa tulis poin-poin misalnya adalah ruang tamu, kamarku, kamar ibuku, ruang dapur, halaman rumahku, kolam renang rumahku. Kemudian penegasan ulang adalah misalnya adalah rumahku nyaman, kemudian rumahku teduh. Nah, itu adalah poin-poin di setiap bagian. Nah, kalau kalian udah dapat kayak gitu, kalian bisa cari fakta, kemudian kalian susun jadi deskripsi yang padu. Maaf, Kak Robi tanya, kira-kira ini waktunya tinggal berapa menit ya, Kak Renata? Waktunya kita masih ada 10 menit lagi ya, Kak Robi. Wah, 10 menit lagi. Pas ya ini. Coba sekarang Kak Robi kasih tantangan nih buat Amira, Cisna, dan juga Charles. Kak Robi punya objek nih. Kira-kira apa ya ini? Nah, Charles mungkin mau membuat teks deskripsi berdasarkan objek ini. Atau Amira deh, atau Cisna. Cisna udah kembali mungkin.
Ayo, teks deskripsi. Kita berarti cuma deskripsiin aja kan ya, Kak, apa yang kita lihat, ya nggak? Iya, nah sejauh ini ibaratkan ini ketika kalian sedang tes. Ada foto ini kalian disuruh membuat tes deskripsi. Jadi jangan mencari sumber informasi dari berbagai macam referensi. Ini pure dari apa yang hanya kita lihat aja. Coba, siapa yang berani? Kak Robi tunggu ya. Yuk, yuk, yuk. Mungkin kalian taunya ini risol, tapi Charles taunya ini empempe. Nggak apa-apa kan, ini yang penting kita lihat. Ayo, ada yang berani nggak? Iya, ini berhubungan dengan sifat tes deskripsi yang subjektif, tergantung dari siapa yang melihat dan apa yang dideskripsikan orang itu. Apa ya? Maaf Kak, tadi aku pergi Kak, soalnya lagi ke toilet bentar. Soalnya Ya, Ayo, ada Kak yang Robi beri bisa waktu ya. jelasin? Ya, ada yang bisa jelasin nggak nih? Ini gambar apa? Mungkin Amira. Amira nggak apa-apa loh. Ini mungkin kamu pikir ini adalah bakso gitu juga nggak apa-apa, Amira. Yang Ini kamu lihat, lumpia. menurut yang kamu lihat. lumpia. Oke, silakan Charles. Dengan objek lumpia yang kamu tangkap, buatlah teks deskripsi 3 paragraf coba deh. 1 paragraf untuk identifikasi, 1 untuk deskripsi. Maaf, untuk ini tidak harus menggunakan rangkaian struktur tadi ya, bisa paragraf aja, sesuai dengan Charles deh. Sesuka Charles. Lumpia itu sangat enak dan disukai oleh banyak orang. Baru Lalu, 2 kalimat. Baru 1 malah. Terus banyak orang yang membelinya dan banyak orang yang memposting di media sosial. ya. Lalu, Baru 2 ya Kak? Baru 2. ya. Satu lagi apa ya? Tunggu aku pikir dulu. Jelasin dulu, itu kenapa orang suka. Nah, benar banget Kak. Itu kata Kak Renata. Jadi untuk mengembangkan teks agar teksnya itu bisa panjang itu kalau kita udah ketemu 1 kalimat itu kita bisa jabarkan gitu. Misalnya ini disukai banyak orang, kenapa ya disukai? Nah, dijelaskan di kalimat selanjutnya begitu. Nah, ini termasuk pola pengembangan umum khusus Charles, Amira dan Cisna. Yuk lanjutkan Charles. Banyak orang yang menyukai lumpia tersebut karena rasanya enak. Kemudian, Rasanya enak dan kulitnya gurih. lalu Bumbunya, lalu harganya tidak terlalu mahal. sudah atau mau tambahkan lagi? Udah Kak. Tepuk tangan buat Charles dong. Udah berani ya bikin teks deskripsi dari foto ini. Amira atau Cisna mau membuat pandangan lain dari hasil pengamatan kalian berdua? Ada yang berani nggak nih, Amira atau Cusna? Mungkin kalian ngeliat ini sosis Solo juga nggak apa-apa loh. Ayo, ada yang mau nggak? Ada yang berani nggak? Atau ada yang lihat ini jadi pempek lenjer. Iya, nggak salah loh. Nggak salah. Yang kalian lihat aja. Oke deh, kalau nggak ada, berarti benar ya kata Charles tadi. Kalau kita mau bikin teks itu, selain berdasarkan hasil pengamatan itu bisa juga ditambahkan dengan hasil pengalaman empiris dari kita. Misalnya Charles lihat ini sebagai lumpia. Nah, sebelumnya Charles udah pernah makan lumpia loh. Nah, itu Charles bisa kembangkan berdasarkan pengalamannya. Misalnya adalah lumpia ini berasal dari Semarang, banyak disukai oleh kalangan masyarakat, dari kalangan rendah, menengah, hingga atas. Lumpia memiliki tekstur yang crispy, cita rasanya sangat nikmat, terlebih lagi apabila dicelupkan ke saus kecap. Kemudian isinya biasanya berisi rebung, sayur-sayuran, sosis, kentang, daging, dan lain sebagainya. Selain itu, harganya sangat murah loh, atau bagaimanalah terserah kalian. Nah, itu termasuk tes deskripsi. Nah, kalau dari Kak Robi, udah sekian aja. Sebenarnya Kak Robi mau kasih tentang kuis. Jadi sekarang itu saatnya kuis gitu, tapi karena waktunya udah hampir habis ya Kak Renata. Masih 6 menit lagi, Kak. Oh, masih cukup nggak ya? Soalnya ini soalnya agak panjang ya. Coba deh kita sesampainya aja ya.
Ini Charles sama Amira dan Cisna bisa bantu jawab ya. Ini tentang memproduksi tes deskripsi. Kayaknya ini aku udah pernah jawab deh, Kak. Masa sih Kak Robi belum kasih nganu deh, linknya deh. Kalau nggak salah kan waktu itu kan kakak pernah posting di pengumuman di GC kan? Itu Kak Robi udah 4 kali bikin link soal kuisis dan ini yang keempat. Mungkin itu yang ke-1, 2, 3. Oh. Oke deh, langsung ya kita kerjain yang Charles, Amira, dan Cisna. Kak Robi bacakan ya. Maaf, seperti sesuai tips Kak Robi, baca soal dulu, baru lihat data yang diberikan. Susunan kalimat yang benar sehingga menghasilkan teks deskripsi yang padu adalah A. Ada pula yang berulat. B. Keadaannya begitu kurus. C. Pohon-pohonan itu meranggas. D. Beberapa di antara pepohonan itu bahkan ada yang mati. E. Jangankan berbunga, daun-daunnya pun hampir tidak ada. F. Beberapa pohon tanaman hias di halaman rumahku tidak mau berbunga. Di antara opsi 1, 2, 3, 4, kira-kira mana yang benar? Kak Robi beri waktu sekitar 15 detik ya, silakan disusun. Nomor 1, Kak. FED CAB. Silakan dibaca kembali dengan susunan FED CAB Charles. Beberapa pohon tanaman hias di halaman rumahku tidak mau berbunga. Jangankan berbunga, daun-daunnya pun hampir tidak ada. Beberapa di antara pepohonan itu bahkan ada yang mati. Pohon-pohonan itu meranggas. Keadaannya begitu kurus. Ada pula yang berulat. Maaf, itu yang 2 terakhir kayaknya kebalik deh Charles. Kan AB. Yang pertama yang habis C itu ada pula yang berulat. Terus keadaannya begitu kurus. Yang terakhir itu keadaannya begitu kurus. Berarti opsi 1 ya menurut Charles. Iya. Sebelum kita buka kunci, mungkin Amira dan Cisna punya jawaban lain? Ataukah setuju dengan Charles? Setuju, Kak. Cisna gimana? Setuju dengan Charles dan Amira? Kayaknya nggak ada Cisna deh, Kak. Ya udah deh, kita lanjut ya. Coba kita klik opsi 1. Wih, Yes, benar. 100 Charles. Selamat ya Charles dan Amira sudah menjawab dengan benar. Lanjut ke teks kedua Kak, ya. 3 menit lagi, Kak. 30 berapa? 3 menit lagi. Tadi Oke barusan. deh, ini mungkin soal terakhir aja ya. Kalau waktunya. Yang kedua adalah Kakak Robi bacakan ya. Ingat baca soal terlebih dahulu. Kalimat yang dapat ditambahkan pada penggambaran teks di atas adalah saat mengunjungi rumah Joseph yang teduh, tak terlintas sedikit pun bahwa di dalamnya menyimpan koleksi tanaman unik. Ratusan jenis sukulen itu menyesaki pinggiran lantai atas rumahnya. Lorong-lorong sempit bagian atas rumah di luar kota Bogor itu penuh aneka sukulen. 1. Kesan sejuk kian terasa manakala melihat lukisan enak binatang buas di ruangan itu. Ada beberapa pot tanaman di pojoknya dengan nuansa hijau. Beberapa sangkar burung menghiasi langit-langitnya. Musik tradisional mengalun datang dari arah tengah ruangan. Kira-kira apa nih jawaban yang benar Charles dan juga Amira? Mungkin Amira mau jawab terlebih dahulu. Kalau menurut aku sih Oke, Charles, apa? yang bagian opsi 4. Opsi 4, alasannya kenapa? Karena itu tuh termasuk dalam musik tradisional. Oke, untuk yang jawaban lebih tepatnya, itu coba kita lihat ya dengan jawaban Charles 4. Ya, salah Charles. Jawaban yang benar adalah untuk yang opsi maaf, mana ya soalnya? Jawabannya itu yang opsi 1 yang ada tanaman-tanaman apa tadi tuh aku?
Iya, ini ya kayaknya. Kalau lupa deh Kak Robi. Jawabannya yang opsi ini ya, ada beberapa pot tanaman di pojoknya dengan nuansa hijau, karena yang dibahas itu tentang tanaman di rumahnya Joseph, jadi nggak ada hubungannya dengan musik tradisional. Oh iya ya. Nah, iya Oke. begitu. Kak Robi, Oke, waktunya udah habis nih, sekian Kak. presentasi dari Kak Robi. Kurang lebihnya Kak Robi mohon maaf ya, tadi sempat salah kata juga. Maklum pertama kali ngajar. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa PC Kak Robi di WhatsApp. Terima kasih, Kita saya foto serahkan dulu ke boleh Kak nggak, Renata. Kak? Foto dulu yuk, cepet yuk. Kita udah ditungguin temennya di main room. Oke, semuanya siap-siap. 1, Amira bisa on cam apa enggak? Kalau enggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita balik ke main room semuanya. Bye.